Cerita diawali di sebuah medan pertempuran. Berdiri seorang wanita dengan membawa sebuah pedang panjang yang berlumuran cairan merah. Dia hanya diam saja dan menatap ke atas. Karena hanya diam saja, seseorang di belakangnya menanyakan apakah dia baik-baik saja. Wanita itu mengatakan jika dia baik-baik saja dan menyuruh orang-orang itu untuk membersihkan tempat itu. Dia juga berpesan jika lain kali ada seseorang yang membicarakan tentang dia dan murid sekte, wanita itu memerintahkan untuk langsung eksekusi di tempat. Mereka pun mengerti dan akan melakukannya. Dalam hati pria itu, jika kau berani bicara dengan wanita itu, bukankah itu sama saja cari mati? Dia tidak suka jika orang berspekulasi tentang dirinya. Kemudian pria itu meminta Chu Tiange untuk membantunya. Setelah itu, wanita itu menatap ke arah Chu Tiange. Dia mengingat sebuah puisi dan di dalam puisi itu selalu ada nama Chu Tiange yang menggema. Seolah-olah itu dibuat khusus untuk mereka berdua. Saat dalam lamunannya, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh terjadi pada wanita itu. Wanita itu yang bernama Qiu Wuji, dia melihat namanya ada dalam setiap kalimat pada layar mengambang yang ada di hadapannya. Dia sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dia dapat melihat seorang pria yang sedang menulis sesuatu. Qiu Wuji berpikir apakah yang dia katakan dan dia pikirkan adalah sebuah plot yang ditulis oleh seseorang. Bahkan mungkin setiap bunga dan pohon di dunia ini adalah sebuah novel yang ditulis oleh seseorang. Namun karena orang itu ingin menulis kalau Qiu Wuji menyukai murid itu, apalagi hal itu menjadi pikiran terdalamnya. Hal itu tidak akan dia biarkan begitu saja untuk memanipulasi dirinya sesuka hati. Maka tidak peduli siapa dia, Qiu Wuji akan menghabisinya. Panel berpindah di sebuah rumah makan. Terlihat seorang pemuda dan seorang gadis sedang duduk berdua. Gadis itu bernama Guru Yan. Guru Yan mengatakan bahwa dia diberitahukan oleh Bibi Wu jika pemuda itu adalah seorang penulis. Jika benar dia ingin membaca satu atau dua karyanya. Namun Guru Yan terkejut karena pemuda itu hanya diam saja. Pemuda ini bernama Juge. Dalam hati Juge, kencan buta yang diatur oleh ibuku sudah berkali-kali. Dan setiap kali aku melewati cutscene paling banyak. Aku tidak menyangka kencan buta kali ini terlihat bagus. Aku tahu aku harus bersiap-siap sebelum keluar. Tapi sekarang aku sama sekali tidak siap. Melihat kalau Juge hanya diam saja, Guru Yan bertanya-tanya apakah seperti ini yang biasa dilakukan oleh seorang penulis. Guru Yan menegaskan kalau dia tadi bertanya kepada Juge. Dan Juge terkejut mendengarnya. Tak lama kemudian, Juge mulai berubah dari pendiam menjadi seorang yang banyak bicara. Dia berdiri dan menceritakan kisah hidupnya yang menjadi seorang penulis novel. Kali ini, Guru Yan tambah bingung. Dia menanyakan apakah Juge bisa mengatakan dengan kata-kata yang lebih mudah dimengerti. Dan akhirnya, Juge masuk ke intinya. Dia mengatakan jika dia saat ini sedang menulis novel tentang keabadian, protagonis tipe pecundang. Guru Yan mulai bosan. Dalam hatinya, dia adalah seorang penulis internet. Apa penulis internet bisa dianggap sebagai penulis? Setelahnya, Guru Yan menanyakan berapa gaji bulanan Juge dan apakah itu stabil. Juga tentang asuransi sosial dan perumahan. Lagi-lagi Juge berkata dengan kata-kata yang sulit dimengerti dan Guru Yan pun langsung menghentikannya. Dan akhirnya Juge mulai serius. Dia tertunduk lesu dan mengatakan bahwa itu tidak terlalu stabil.
terkadang kurang, dan bulan ini hanya 10.000. Guru Oyan pun merendahkan Chuge dengan mengatakan jika dengan uang segitu per bulan, sama saja seperti pengangguran. Dalam hati Guru Oyan, itu sedikit menyakitkan, tapi dia sudah berusia akhir 20-an dan masih menganggur. Jadi, dia membuang-buang waktu untuk menulis autobiografi. Karena merasa kurang cocok, akhirnya Guru Oyan pun berpamitan pergi dengan alasan ada yang harus dia lakukan. Chuge pun diam dan menatap kepergiannya. Dalam hati Chuge, apa yang lebih menyenangkan bagi wanita selain permainan? Jika bukan karena dorongan ibuku, kencan buta tidak akan pernah ada. Sayang sekali, kali ini sangat cantik. Tiba-tiba, handphone Chuge pun berbunyi. Ada pesan masuk dari penggemar komiknya. Namun Chuge tak mau memberitahukan kepada mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan Chuge. Dan yang mereka pedulikan hanyalah kapan Chuge mengupdate novelnya. Kemudian Chuge membayar dan pergi dari sana. Dan inilah kondisi seorang penulis internet saat ini. Panel berpindah. Malam hari di rumah Chuge. Dia sudah sampai di rumahnya. Dia masuk dan menyapa temannya. Temannya itu bernama Yang Kiren. Dia terlihat sangat serius dengan pekerjaannya, walaupun sebenarnya saat ini dia sedang kehilangan inspirasinya. Karena Chuge kembali begitu cepat, Yang Kiren pun bertanya apa kencan butanya gagal. Tentu saja Chuge membenarkannya. Yang Kiren menebak pasti karena alasan rekening, uang, dan rumah lagi. Chuge mengatakan jika alasannya karena mereka adalah seorang pengangguran. Yang Kiren meminta bantuan kepada Chuge karena besok novelnya akan rilis dan meminta untuk dipromosikan. Chuge menenangkannya. Dia saat ini masih mengingatnya. Yang Kiren pun akhirnya semangat lagi. Berhasil atau gagal itu tidak jadi masalah baginya. Jika gagal, dia hanya harus menjadi model. Setelah itu, Chuge berpamitan untuk pergi ke kamarnya. Dalam hati Chuge, aku sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. Dan aku bertanya-tanya, apa aku akan kehilangan fungsi bahasaku di masa depan? Chuge juga mengingat bahwa dia tadi juga berbicara dengan tidak jelas di depan Guru Yan. Chuge khawatir bahwa dia memang tidak terbiasa dengan komunikasi normal. Chuge penasaran apakah dia bisa menambahkan karakter seperti Guru Yan yang seorang pekerja kerah putih wanita intelektual. Namun, dia saat ini sedang menulis novel fantasi. Jadi, karakter seperti ini kemungkinan akan berhubungan dengan anggota tingkat tinggi dari beberapa sekte dan kemudian ditaklukkan oleh protagonis. Namun, itu sangat merepotkan. Lagi pula, Chuge saat ini sudah memiliki karakter yang sempurna, yaitu Kyuuji. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte protagonis. Salah satu kultivator terkuat di dunia. Dia telah mencapai ambang penerobosan dan dia juga wanita tercantik di dunia. Menurut Chuge yang sebagai penulis, jika dia menambahkan karakter yang mirip, maka akan sulit untuk membedakan karakteristiknya. Dan akhirnya Chuge memutuskan untuk menulis tentang Kyuuji dengan baik, yang merupakan karakter utama wanita pertama. Dan strategi utama protagonis di tahap selanjutnya adalah dia. Chu Tiange masih merupakan karakter minor. Dia telah dipromosikan menjadi pelayan tingkat rendah karena kecelakaan dan Kyuuji menghargainya, memberinya bimbingan pribadi dari waktu ke waktu. Dan inilah awal dari kebangkitan protagonis. Chu Tiange pada tahap ini masih menganggap Kyuuji sebagai seorang guru dan sangat menghormatinya. Sedangkan Kyuuji hanya melihat Chu Tiange sebagai individu yang berbakat
dan memberikannya bimbingan. Selanjutnya, rasa hormat Chu Tiange akan berubah dan Qi Wuji yang cantik akan memiliki ide untuk mengejar pria yang lebih muda dari dirinya. Dan sekarang adalah saatnya untuk meletakkan dasarnya. Kemudian, untuk beberapa alasan, wajah tersenyum Chu Tiange tiba-tiba terlihat di benak Qi Wuji. Namun Chuge tiba-tiba merasakan sesuatu. Tiba-tiba suhu udara di kamarnya menjadi lebih dingin. Yang anehnya adalah jendelanya saat ini ada di hadapannya. Namun kenapa dinginnya berasal dari belakang? Tak lama kemudian sebuah pedang panjang muncul di dekat leher Chuge. Chuge terkejut dan langsung melihat ke belakang. Dan di belakangnya ada seorang wanita. Wanita itu adalah Qi Wuji. Dia muncul dari novel ke dunia nyata. Dia mengancam Chuge yang telah berani menulis kalau dia menyukai muridnya. Oleh karena itu, Qi Wuji akan menghabisi Chuge saat ini juga. Chuge sangat terkejut. Dia tak percaya bahwa wanita yang di hadapannya saat ini adalah Qi Wuji, tokoh utama dalam novelnya. Bahkan Chuge mengira bahwa dirinya saat ini sedang berhalusinasi hanya karena dia ingin menulis tentang protagonis pria dan dia langsung keluar. Namun Chuge masih berusaha berpikir rasional. Dia menganggap bahwa dia saat ini sedang mengalami delusi karena begadang semalaman untuk menulis novel. Namun yang membuat Chuge ragu adalah saat ini pintu kamarnya tertutup rapat dan tidak ada suara membuka pintu dan menutupnya. Jadi bagaimana dia bisa masuk? Itulah yang masih dipikirkan oleh Chuge saat ini. Bahkan Chuge mengira kalau wanita itu adalah seorang pencuri. Namun itu juga tidak mungkin. Tidak ada pencuri yang datang hanya untuk memintanya mengubah cerita pada novelnya. Jika seperti itu, dia lebih pantas disebut sebagai hacker. Chuge tahu kalau dia hanya menulis banyak sampah. Jadi wanita itu meretas laptopnya dan datang ke kamarnya untuk membantu menulis novel yang lebih baik. Namun Chuge melihat kalau wanita ini sangatlah cantik. Bahkan dia lebih cantik dari wanita manapun yang pernah dia lihat di dalam hidupnya. Terlepas dari penampilan, temperamen, dan pakaiannya, semuanya sesuai dengan deskripsi dalam novelnya. Kali ini Chuge mulai sedikit ragu. Dia mulai bertanya-tanya apakah benar wanita itu keluar dari novelnya. Tapi dia bukanlah seorang immortal. Jadi bagaimana dia bisa mengubah sebuah dunia dalam novel menjadi kenyataan? Namun tak mungkin juga seorang melakukan cosplay hanya untuk dirinya. Kemudian Chuge meminta Qi Wuji untuk menyingkirkan pedangnya dari hadapannya jika ingin bicara dengan dirinya. Qi Wuji pun menyingkirkan pedangnya. Dia mengatakan jika hanya untuk menghabisi Chuge, dia tidak memerlukan pedang untuk melakukannya. Dalam hatinya, Chuge tahu kalau itu memang Qi Wuji yang asli. Bahkan hanya dengan auranya saja, dia bisa menghabisi dirinya. Chuge juga berpikir apakah Qi Wuji memang tidak mempunyai niat untuk menghabisi dirinya. Tak lama kemudian, Qi Wuji menatap ke arah laptop milik Chuge. Chuge penasaran kenapa Qi Wuji melihat dengan sangat serius. Kemudian Qi Wuji menyuruh Chuge untuk berdiri dan dia melemparkan Chuge ke lantai. Setelah itu, Qi Wuji duduk di kursi lalu mengamati laptop itu dengan sangat serius. Melihat reaksi dari Qi Wuji, Chuge bertanya apakah Qi Wuji ingin menulis novel itu sendiri. Dalam hati Chuge, jika ini benar-benar Qi Wuji, pahlawan wanita, menulis ceritanya sendiri, itu pasti sangat menarik. Kemudian jari Qi Wuji mulai mendekat ke arah keyboard dan berniat menekannya. Namun itu tidak bisa dia lakukan.
Terjadi sengatan listrik pada laptop itu yang membuat Kyuji mengurungkan niatnya. Namun Chuge panik melihat laptopnya mengeluarkan listrik. Kyuji menuduh Chuge menyuntikkan energi spiritual ke dalam laptopnya untuk mengidentifikasi formasi laptop yang dia anggap sebagai senjata ajaib ini. Dalam hati Chuge, aku yakin dia benar-benar Kyuji. Bagaimana orang normal bisa melakukan semacam ini? Kyuji menanyakan bagaimana senjata ajaib milik Chuge itu mudah digunakan. Bahkan dia sama sekali tidak bisa merasakan auranya. Kyuji yakin kalau energi listrik itu tidak ada hubungannya dengan teks Chuge. Jadi Kyuji menanyakan bagaimana Chuge memasukkan teks ke dalam benda itu. Namun Chuge tak bisa menjelaskannya karena dia hanyalah seorang sarjana. Dan Chuge mendapatkan ide. Dia ingin Kyuji mengatakan apa yang ingin dia tulis dan Chuge yang akan menulis pada laptopnya. Dalam hati Chuge, jika kita menulis masa depan pahlawan wanita menurut idenya sendiri, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba Kyuji mengatakan bahwa dia sebelumnya melihat Chuge panik dan kebingungan, tetapi sekarang dia begitu tenang. Orang lain pasti akan panik jika dia ditodong di lehernya dengan pedang, kan? Aku bukan salah satu kultivator seperti kalian, ucap Chuge dalam hatinya. Kemudian Chuge mengatakan jika tidak ada gunanya panik. Jadi dia hanya ingin tahu apa yang terjadi sekarang. Dan dia bertanya pada Kyuji apa yang ingin ditulis dan dia akan menulisnya. Kyuji ingin Chuge menulis di novelnya untuk mencapai pencerahan dan naik. Juga mendobrak batas surga dan bumi. Namun menurut Chuge itu tidak valid karena menyimpang dari tatanan fundamental dunia. Chuge memberi contoh jika dia menulis bahwa manusia tiba-tiba naik. Itu pasti tidak benar. Kyuji kembali mengacungkan pedangnya. Dia marah karena menganggap Chuge telah berpikir kalau dia tidak bisa naik. Juga menjelaskan jika tidak mungkin naik tiba-tiba untuk saat ini. Kyuji adalah protagonis dari cerita. Jika protagonis tidak ada, ceritanya akan runtuh. Namun Kyuji tak mau tahu dan menyuruh Chuge untuk menulis apa yang dia katakan. Dan Chuge pun akhirnya menulisnya. Seperti yang ditulis, Kyuji mulai merasakan bahwa dia akan naik. Namun setelah selesai, dia terkejut karena dia sama sekali tidak merasakan apapun. Chuge kembali menjelaskan jika itu tidak akan berhasil. Sebab itu harus konsisten secara logis dengan dasar-dasar dunia. Kyuji tak percaya, dia kecewa bahwa kebenaran dunianya hanyalah sebuah novel. Semua kebahagiaan dan kesedihan ada di tangan seseorang, dan masa depannya hanyalah lintasan yang ditentukan. Bahkan emosinya berubah setiap saat hanya karena tulisan. Dalam hati Chuge, Kyuji yang aku tulis adalah individu berkemampuan keras yang suka mengendalikan dirinya sendiri. Pasti sangat meresahkan baginya untuk mengetahui bahwa dia hanyalah karakter dalam sebuah novel yang sedang dikendalikan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.